Hai semua, jumpa lagi di channel Widya. Nah, di video kali ini saya akan bagikan olahan mie instan yang sangat mudah dan sangat cocok dijadikan ide jualan. Dan saya akan bagikan juga cara mudah membuat mangkok kulit pangsit tanpa cetakan yang kriuknya bisa tahan lama. Nah, sekarang kita langsung saja lanjut ke cara pembuatannya ya. Oke, langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 15 sendok makan. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh garam. Nah, supaya rasanya lebih gurih, kita bisa menambahkan setengah sendok teh gula pasir atau penyedap. Ini diaduk rata dulu. Kemudian baru kita tambahkan 2 sendok makan margarin. Nah, sebelumnya margarin ini harus dicairkan dulu ya. Ini dicairkan terlebih dahulu. Nah, selagi masih panas, ini langsung saja dituang ke dalam adonan tepung yang sudah kita buat tadi. Jadi ini pastikan margarinnya ini masih benar-benar panas ya, supaya nanti kriuknya itu ringan, tidak keras. Kemudian aduk rata kembali. Nah, setelah ini baru tambahkan air panas. Ini nggak panas-panas banget ya, kayak hangat-hangat kuku gitu. Kurang lebih 50-80 ml atau kira-kira setengah gelas kurang. Atau disesuaikan saja supaya nanti adonannya enak dibentuk. Ini sambil terus diuleni aja. Oke, ini adonannya sudah kalis, sudah seperti ini. Supaya nanti adonannya lebih lembut, ini didiamkan dulu kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit, adonannya ini sudah siap untuk dicetak ya. Nanti teksturnya akan lebih lembut. Langkah selanjutnya, adonan ini akan kita bagi dulu. Untuk adonan ini akan saya bagi menjadi 5 bagian, atau nanti teman-teman bisa sesuaikan saja ya, sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Setelah adonannya dibagi, ini dibulatkan dan dipipihkan. Ini dipipihkan sampai tipis. Kalau untuk memipihkannya bebas, mau menggunakan rolling pin atau botol bekas juga bisa. Supaya lebih rapi, bagian pinggirannya yang lebih itu kita bisa potongin juga sedikit. Kemudian ini lanjut dipipihkan sampai agak lebar dan tipis, nggak tipis-tipis banget, seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai semua. Langkah selanjutnya ini udah siap untuk dibentuk ya. Untuk membentuknya kita manual aja, tinggal ditekuk-tekuk bagian pinggirnya. Nah, dilipat seperti ini aja, kemudian ditekan. Ditekannya agak keras ya supaya menempel. Lakukan hal yang sama untuk semua pinggirannya. Dan kalau untuk tingginya tinggal disesuaikan saja, begitu juga untuk lipatannya, sesuaikan saja sesuai dengan banyaknya lipatan yang kita inginkan, yang penting berbentuk bulatan. Nanti jadinya akan seperti ini. Jadi ini akan saya cetak 2 aja dulu, sisanya nanti saya akan cetak sambil menggoreng. Untuk cara menggorengnya yaitu siapkan minyak panas, kemudian masukkan kulit pangsit yang sudah kita cetak tadi. Nah, gunakan juga sendok untuk mengangkat, misalkan ada kulit pangsit yang menempel. Sendoknya ini dikelilingin aja supaya kulit pangsitnya itu tetap berbentuk seperti mangkok. Setelah kulit pangsitnya mengembang, jangan lupa kulit pangsit ini ditekan menggunakan sendok supaya berbentuk cekungan, supaya tidak datar. Nah, selama kulit pangsit berwarna putih, ini masih enak dibentuk ya, supaya hasilnya lebih cantik dan tetap berbentuk mangkok. Kita juga bisa menggunakan sendok untuk menekan bagian pinggirnya supaya tidak lepas. Nah, seperti ini. Ditekan-tekan masuk ke dalam. Oke, kalau kulit pangsitnya sudah kokoh seperti ini udah susah untuk dibentuk. Ini tinggal digoreng saja sampai berwarna kuning kecoklatan. Dan jangan lupa sambil dibalik juga supaya matangnya rata. Oke, setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini artinya kulit pangsitnya sudah siap untuk diangkat ya. Lakukan hal yang sama juga untuk kulit pangsit yang lainnya.
Oke, hasilnya akan seperti ini. Ini udah digoreng semua. Walaupun tanpa cetakan, hasilnya tetap cantik ya dan berbentuk mangkuk. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat isiannya. Yang pertama kita siapkan 2 genggam toge. Untuk togenya di sini saya bikin sendiri. Nah, misalkan teman-teman kalau pengen tahu gimana cara saya bikin toge, saya udah pernah bagikan di video sebelumnya ya. Dan ini dari kacang hijau segenggam aja, jadinya udah banyak banget, jadi murah meriah. Nah, siapkan juga 2 butir telur ayam dan 2 bungkus mie instan, mie goreng instan. Nah, kalau untuk mie gorengnya bebas mau menggunakan apa aja. Kalau di sini saya menggunakan yang rasa rendang supaya bumbunya itu lebih banyak, lebih melimpah. Langkah selanjutnya untuk mie-nya direbus terlebih dahulu ya. Ini ngerebusnya jangan sampai kematangan, cukup sebentar aja. Nah, sekarang siapkan penggorengan, kemudian isi minyak sedikit aja untuk menumis bawang putihnya. Di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Kemudian bawang putihnya digunakan setengahnya aja ya. Diaduk rata sampai bawang putihnya harum dan jangan lupa tambahkan garam sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian masukkan 2 butir telur. Nah, untuk telurnya ini akan kita orak-arik ya. Ini sengaja diisi bumbu supaya rasanya lebih enak. Oke, kalau telurnya sudah matang, ini disisihkan terlebih dahulu, taruh bagian pinggirnya aja. Kemudian kita tambahkan minyak sedikit aja dan tambahkan sisa bawang putih tadi, setengah dari bawang putih tadi. Ini ditumis sampai harum. Oke, setelah ini baru masukkan 2 genggam toge yang sudah dicuci bersih. Dan toge ini akan kita tumis sampai agak layu. Tumisnya sebentar aja. Oke, setelah togenya layu, masukkan garam sedikit aja, seujung sendok teh, dan masukkan juga cabai. Nah, di sini saya menggunakan 8 buah cabai yang sudah saya rebus dan juga saya haluskan. Kalau mau lebih pedas lagi, cabenya bisa ditambah. Dan masukkan juga bumbu-bumbu mie-nya. Nah, seperti ini. Oh ya, kalau dia rasa agak kering bisa ditambahin air sedikit aja. Kemudian masukkan juga mie yang sudah kita rebus tadi. Untuk mie-nya saya potong menjadi 2 bagian supaya tidak terlalu panjang. Kemudian ini diaduk rata sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah, setelah tercampur rata, matikan api kompor. Kemudian ini sudah siap untuk disajikan ya. Untuk satu resep ini akan saya bagi menjadi 4 porsi. Oke, hasilnya kan seperti ini. Ini sangat menarik dan pastinya sangat enak ya. Jadi kalau untuk dikonsumsi sendiri ini bisa langsung dikonsumsi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ide jualan, nah modal yang saya gunakan di sini kurang lebih 11.500, anggaplah 12.000. Ini udah mampu menghasilkan 4 porsi. Dan mangkok pangsitnya masih sisa 1. Jadi untuk harga jualnya bisa dijual mulai harga 5-7.000 per porsinya ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan modal yang teman-teman gunakan. Nah, kalau dari segi tampilan ini sudah menarik, sedangkan kalau dari segi rasa, ini rasanya juga sangat enak banget ya. Rasanya lebih pedas, pokoknya ini beda banget dari mie goreng yang kita bikin biasanya. Apalagi kulit pangsitnya ini kriuk banget, ringan, dan kriuknya ini bisa bertahan berjam-jam ya. Pokoknya ini enak banget. Nanti teman-teman silahkan coba di rumah. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan juga nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Karena masih banyak lagi ide-ide bisnis menarik lainnya yang akan kami bagikan.